Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Semoga kita tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tema E subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Di sini adapun tujuan pembelajarannya yaitu materi PPKN. Siswa mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Materi bahasa Indonesia di sini yang pertama, siswa mampu menentukan ide pokok di setiap paragraf. Yang kedua, siswa mampu menuliskan karangan non-fiksi. Yang ketiga, siswa mampu menentukan ide pokok dan informasi penting dalam teks. Materi IPA yang pertama, siswa mampu menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan aliran energi yang terdapat di suatu ekosistem. Materi IPS, siswa mampu menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Materi SBDP, siswa mampu menuliskan properti tari yang digunakan dalam tarian daerah. Di sini ada ciri khas SDIT Baitul Jannah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang yang pertama, menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 141. Yang kedua, menentukan ide pokok di setiap paragraf. Ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Yang ketiga, menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Yang keempat, menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Ada pada Quran Surat Al-An'am ayat 97. Yang kelima, menuliskan properti tari yang digunakan dalam tarian daerah. Ada pada Quran Surat Al-A'raf ayat 50. Kita akan masuk ke materi PPKN, menjelaskan persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Naskah proklamasi memiliki makna persatuan dan kesatuan sebagai berikut. Yang pertama, kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bermakna bahwa proklamasi merupakan sebuah peristiwa penting yang menandai kelahiran bangsa Indonesia. Yang kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bermakna bahwa pemindahan kekuasaan antara Jepang dan Indonesia harus dilaksanakan dengan damai agar tidak terjadi pertumpahan darah. Dinilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Masuk ke materi bahasa Indonesia. Yang pertama, menentukan ide pokok di setiap paragraf. Sebelum kita menentukan ide pokok di setiap paragraf, kita perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama. Yang kedua, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Yang ketiga, mengubah kalimat utama menjadi kalimat yang lebih kompleks. Yang keempat, tandai informasi yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. Yang kelima, baca kembali bacaan dengan teliti sampai menemukan ide pokok bacaan. Menulis karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi berisi informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan dan sifatnya masuk akal bagi pembaca. Karangan disusun dengan cara menuliskan ide-ide pokok paragraf. Setelah itu, ide-ide pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang padu. Masuk ke pembelajaran IPA. Menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan.
Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Yang akan kita bahas pertama yaitu produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contoh produsen itu seperti tumbuhan dan fitoplankton. Fitoplankton adalah produsen di perairan. Yang kedua, konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Di dalam rantai tersebut, konsumen terbagi lagi menjadi konsumen tingkat 1, yaitu konsumen yang langsung memakan produsen. Konsumen tingkat 1 adalah herbivore atau pemakan tumbuhan. Contohnya seperti belalang, tikus, dan ulat. Konsumen tingkat 2 yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 dapat berupa hewan karnivor atau pemakan hewan lain atau omnivor, pemakan tumbuhan dan hewan lain. Contohnya seperti kadal, katak, dan ayam. Konsumen tingkat 3 yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Contohnya seperti ular, musang, dan burung hantu. Konsumen puncak yaitu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi. Konsumen tingkat 3 juga dapat menjadi konsumen puncak. Perpindahan energi yang diawali dari cahaya matahari ke produsen, konsumen, dan pengurai disebut aliran energi. Energi dari cahaya matahari digunakan oleh rumput untuk melakukan proses fotosintesis. Rumput berperan sebagai produsen. Rumput menghasilkan energi berupa makanan yang disimpan di bagian-bagian tubuhnya, misalnya daun dan buah. Dalam hal ini terjadi aliran energi dari cahaya matahari ke rumput. Rusa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 memakan rumput. Energi dari rumput berpindah dari rumput ke tubuh rusa. Energi tersebut kemudian digunakan oleh rusa untuk melakukan kegiatan, misalnya berlari, berjalan, dan makan. Dalam hal ini terjadi aliran energi dari rumput ke rusa. Singa yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 memakan rusa. Energi dari rusa pun berpindah ke singa. Singa menggunakan energi tersebut untuk melakukan kegiatan. Dalam hal ini terjadi aliran energi dari rusa ke singa. Saat singa mati, tubuhnya akan terurai oleh bakteri-bakteri tanah. Energi hasil penguraian lalu dilepas ke lingkungan. Hasil penguraian dari tubuh makhluk hidup yang mati kemudian digunakan oleh rumput di sekitarnya sebagai pupuk organik untuk pertumbuhannya. Masuk ke materi IPS, menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Macam-macam sistem pertanian beserta jenis tanamannya. 1. Sistem pertanian sawah. Sistem pertanian sawah terdiri atas beberapa jenis sawah, yaitu sawah irigasi dan sawah non-irigasi. Sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh perairan dari sistem irigasi yang airnya berasal dari sungai, danau, dan bendungan. Sistem sawah non-irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairannya dari air hujan atau air sungai. Contohnya sawah tada hujan, sawah lebak, sawah bencah, dan sawah gogo. Sawah tada hujan adalah sawah yang pengairannya berasal dari hujan sehingga penanamnya dilakukan pada musim hujan. Sawah lebak adalah sawah yang berada di sebelah kanan dan kiri sungai yang tanahnya lebih rendah daripada sungai tersebut. Sawah bencah atau pasang surut adalah sawah yang letaknya berdekatan dengan rawa atau muara sungai di daerah pantai. Perairannya berasal dari sungai yang dipengaruhi oleh pasang naik dan surutnya air laut yang bercampur dengan air sungai tersebut. Sungai koko adalah sawah yang ditanam di lahan kering tanpa penggenangan air. Biasanya jenis tanaman yang ditanam pada sistem pertanian sawah adalah padi. 2. Sistem pertanian ladang merupakan cara bertani di lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan. Jenis-jenis tanaman yang biasanya ditanam di ladang diantaranya adalah tanaman herb
hortikultura. Contohnya, tanaman hortikultura antara lain bayam, kubis, bawang, wortel, melon, semangka, dan stroberi. Ada 2 jenis ladang, antara lain ladang menetap dan ladang berpindah. Ladang menetap adalah ladang yang dikerjakan secara menetap, sedangkan ladang berpindah merupakan kegiatan ladang dengan cara membuka lahan. Yang ketiga, sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Biasanya, tegalan ditanami jenis tanaman musiman atau tahunan dan letaknya terpisah dari lingkungan sekitar rumah. Jenis tanaman yang ditanam di tegalan antara lain jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacang. Masuk ke materi SBDP, yaitu menulis properti tari dalam tarian daerah. Beberapa tarian yang terinspirasi dari tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tarian panen. Banyak tarian daerah yang berkaitan dengan aktivitas pertanian menanam, merawat, dan memanen di sawah atau di ladang. Misalnya tari Bendrong Lusung dari Banten, tari Maras Tahun dari Belitung, dan tari Caping Ngancak dari Lamongan. Properti yang digunakan bermacam-macam berkaitan dengan alat yang digunakan pada kegiatan sebenarnya. Misalnya properti caping digunakan pada tarian Maras Tahun dan Caping Ngancak. Properti yang digunakan pada tari Bendrong Lusung adalah alu, lesung, tampah, dan bak. Yang kedua, tarian tentang hewan. Ada beberapa tarian daerah yang terinspirasi dari hewan, misalnya tari merak dari Jawa Barat, tari kancet Kelasan dari Kalimantan Timur, dan tari alang babega dari Minangkabau. Tari merak menggambarkan gerakan burung merak, misalnya ketika mengembangkan bulu ekornya. Kostum yang dipakai penari bermotif dan berwarna seperti bulu merak. Properti yang digunakan adalah sayap yang melukiskan sayap atau ekor merak yang sedang dikembangkan dan mahkota menyerupai kepala burung merak. Tari kancet Kelasan menggambarkan gerakan burung enggang atau rangkong ketika terbang melayang dan hingga bertengger di dahan pohon. Penari menggunakan bulu-bulu burung tiruan ketika menari. Baik, di dalam materi yang telah Umi sampaikan di sini ada kesimpulan pembelajarannya. PPKN mengetahui dan memahami persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Bahasa Indonesia mengetahui dan memahami ide pokok di setiap paragraf. Mengetahui dan memahami karangan non-fiksi, dan mengetahui dan memahami ide pokok dan informasi penting dalam teks. Materi IPA mengetahui dan memahami peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang kedua, mengetahui dan memahami aliran energi yang terdapat di suatu ekosistem. Materi IPS mengetahui dan memahami macam-macam sistem pertanian di Indonesia. SBDP mengetahui dan memahami properti tari yang digunakan dalam tarian daerah. Baik nak, di sini adapun penugasan untuk kalian. Kerjakan latihan soal yang ada pada modul halaman 66 ya nak. Selamat mengerjakan anak soleh-solehah. Sekian materi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.